Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, coba kita ambil satu berita yang menarik ya dari Profesor Dr. Didik J. Rahbini. Jadi sekarang Rektor Universitas Paramadina ya. Apa yang dikatakan Didik Rahbini ini menarik Sobat RH sekalian. Tapi sebelumnya kita harus paham Didik Rahbini ini adalah anggota dari Partai Amanat Nasional, pernah menjadi anggota DPR di sana dan kemudian sepertinya kapok menjadi anggota DPR ya. Sengaja ya saya angkat ini, saya membayangkan bagaimana pendapat dari para anggota DPR dari Partai Amanat Nasional yang sekarang kelihatannya sangat Jokowi minded ya. Jadi saudara sekalian, Didik Rahbini ini mengatakan ya bahwa Jokowi merusak dua tatanan penting di Indonesia. Ini juga penting juga untuk pendukung-pendukung Jokowi. Ya kita hormati ya, luar biasa, menjelang lengser pun masih setia. Ya mungkin karena ada sambungannya dengan pemerintahan yang baru. Jadi orang-orang yang membela Jokowi berharap bahwa dia juga akan dipakai di pemerintahannya Prabowo. Nanti kita lihat ya apakah memang demikian, apakah tidak ya. Oke. Republik Merdeka, Presiden Joko Widodo dinilai telah merusak dua tatanan paling penting di Indonesia hingga memporak-porandakan sistem berdemokrasi. Rektor Universitas Paramadina Profesor Didik J. Rahbini menuturkan bahwa dua tatanan yang dirusak Jokowi yakni tatanan aturan dan tatanan moralitas bangsa saat ini. Ini gara-gara Presiden Jokowi merusak dua tatanan kelembagaan, peraturan, hukum, undang-undang itu dirusak-rusak sama dia. Kata Didik kepada RMOL saat ditemui di Hotel Arya Duta. Kedua, tataran moralitasnya itu sudah etik, dicontohkan buruk pada atas, sambungnya. Ia berharap pada pemerintahan Prabowo Gibran bisa memperbaiki tatanan yang dirusak Jokowi tersebut agar sistem demokrasi di Indonesia membaik. How come kalau mau diperbaikin Gibran? Ya Prabowo mungkin lah ya, mungkin masih bisa berharap kita ya. Nah mudah-mudahan kedepannya lebih baik ucapnya. Didik mengaku sempat berpikir Jokowi merupakan wong cilik yang lugu, namun setelah berkuasa selama 2 periode tampak wajah asli Jokowi yang mampu merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Kita menduga Jokowi itu orang baik karena lugu, ternyata tidak. Dia banyak merusak macam-macam tatanan. KPK saja diberangus menjadi lembaga pemerintah sekarang katanya. Itu terjadi pada masa dia, sebelumnya tidak ada presiden yang berani walaupun DPR semuanya ngotot. Begitu presiden tidak setuju tidak jadi. Dia Jokowi menjadi mastermind yang mengubah undang-undang KPK, tutupnya. Ya Sobat RH sekalian, pertanyaannya adalah why? Mengapa Jokowi memperlemah KPK? Ya. Ini menarik ya. Menarik untuk kita lihat ya. Pertanyaan pertama ya karena yang bermasalah dia dan keluarganya. Dia tidak ingin ada lembaga yang kuat yang bisa menjadi macan atau harimau bagi dirinya. Karena itu dia membutuhkan pelemahan KPK. Kita kembali dulu kepada tulisan Didik Rahbini ya. Jadi Sobat era sekalian, kalau dilontarkan kepada Partai Amanat Nasional saya kira mereka tidak akan setuju. Coba lihat. Anggota-anggota PAN sekarang kalau berkomentar ya itu semuanya memuji Jokowi. Yandri Susanto misalnya mengatakan tidak ada cawe-cawe. Tidak ada cawe-cawe Jokowi dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang sebenarnya sudah menjadi common knowledge pun yang sudah menjadi common knowledge pun kemudian dibantah ya. Ini yang menurut saya yang kemudian menjadi nggak masuk akal. Tapi ya itulah
politik kan. Politik itu bisa membolak-balik orang, ya. Coba lihat Habibur Rahman pada waktu menjadi oposisi kan, apapun dia kritik terhadap Jokowi. Sama juga Daniel Anzar misalnya, apapun dia kritik terhadap Jokowi. Tapi begitu menjadi bagian dari pemerintahan, oh dia pula yang membela pertama kali ya. Ingat putusan Mahkamah Agung ya, dia bela mati-matian ya, sampai ribut dengan saya. Padahal kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi udah jelas. Putusan Mahkamah Konstitusi akhirnya membenarkan bahwa yang namanya usia itu ya dihitung pada saat pendaftaran, bukan pada saat dilantik, yang jelas ukurannya nggak ada ya. Jadi memaksakan diri untuk membenarkan hal yang tidak benar. Nah, sobat era sekalian ya, dan apa yang dikatakan sebagai merusak tatanan itu ya faktualnya memang begitu. Jadi permasalahan Jokowi di hukum ini adalah begini. Kalau dia menginginkan sesuatu dan hukumnya itu tidak membolehkan ya, bukan dianya yang kemudian menyesuaikan, tapi hukumnya diganti sama dia. Mungkin orang yang mengagumi Jokowi mengatakan hahaha, wah ini hebat presiden ini karena berani ya. Ada yang menganalogikannya Umar bin Khattab, ada yang menganalogikannya macam-macam lah. Padahal yang begini dalam kacamata Didi Rahbani merusak tatanan. Kita ingat ya, satu-satunya yang tidak bisa diubah oleh Jokowi itu adalah bagaimana menjadikan dirinya presiden 3 periode. Walaupun sudah dikampanyekan Kodari, gagal juga karena dihalangi oleh Megawati Soekarno Putri. Seandainya Bu Mega ya, Megawati tidak menolak 3 periode ya, maka jadi itu perubahan terbatas amandemen. Seperti halnya di Partai Amanat Nasional dengan menambahkan klausul bila dikehendaki lagi maka bisa dicalonkan kembali. Maka tidak ada lagi tradisi pembatasan masa jabatan di Partai Amanat Nasional. Zulkifli Hasan untuk pertama kalinya tidak hanya menjabat 2 periode tapi pada periode ketiga. KPK misalnya yang menjadi partner presiden dalam pemberantasan korupsi. SBY pernah merasakan pahitnya KPK ketika besannya sendiri ditangkap misalnya. Tetapi dia tetap memelihara independensi KPK dari gangguan-gangguan, terutama gangguan aparat penegak hukum yang menjadi rivalnya dalam tanda kutip. Tapi di era pemerintahan Jokowi tidak. Di era pemerintahan main saja ya. Saya pernah mendengar langsung dari seseorang yang sekarang jadi menteri yang baru saja diangkat. Nggak ada pembahasan undang-undang KPK katanya, main begitu aja di akhir pemerintahan Presiden Jokowi 2019. Dan pada waktu itu Jokowi tidak menandatangani kalau tidak salah, tapi tidak juga mau mengeluarkan perpu. Kelihatan betul bahwa memang by design KPK diperlemah. Dan sampai sekarang dampaknya terlihat. KPK tidak lagi lembaga yang bisa dipercaya 100%. Apalagi kemudian ditempatkan orang yang bisa dikendalikan. Nah pada waktu yang jadi masalah adalah ada kekuatan lain, misalnya kekuatan katakanlah kekuatan intelijen ya, yang bisa menguasai KPK misalnya, ya termasuk di kepolisian juga. Nah pertanyaannya adalah apakah itu di bawah kendali Jokowi apa di bawah kendali Megawati? Tapi secara struktural kemudian badan intelijen langsung di bawah Presiden Jokowi dalam masa periode keduanya. Jadi saudara sekalian, watak pemerintahan seperti itu ya membahayakan memang. Yang kedua ya moralitas. Moralitas itu beyond the law. Jadi di luar hukum. Tetapi moralitas itu bisa kita nilai ya. Misalnya ya soal bagaimana dia menempatkan anak dan menantunya untuk menjadi kepala-kepala daerah. Gibran di Solo, semua partai diborong. Dan pada waktu itu PDIP terlibat, jangan gak dianggap terlibat ya. Semua partai diborong, meninggalkan PKS dan akhirnya menang. Karena hanya melawan dalam tanda kutip calon independen yang tidak kuat-kuat amat. 80% lebih suaranya. Di Sumatera Utara atau di Medan tepatnya, ada pesaingnya pada waktu itu karena
kalau tidak salah Demokrat dan PKS yang masih berada di luar pemerintahan itu bisa berganding tangan. Tapi menteri bolak-balik dan lain sebagainya mengontrol untuk memastikan bagaimana perkembangan Medan. Konon begitu yang saya dengar ya, yang saya baca. Dan pernah juga ada pernyataan Rocky seperti itu dan akhirnya menang. Kemudian Kaisang ya masuk partai PSI 3 hari jadi ketua. Jadi semuanya tidak lepas dari pengaruh Presiden Jokowi ya. Nah itu menunjukkan soal etika berpemerintahan, moral pemerintahan yang dilanggar. Begitu Sobat Era sekalian ya, saya istirahat dulu, mata tambah sakit. Saya kira harus diperiksa ya, why? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.